Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan guru yang kami hormati, para alim ulama yang kami muliakan, terkhusus tamu kami Al-Ustaz Haji Qasim yang datang dari negeri Thailand. Ibu berbahagialah, tak banyak masjid yang bisa didatangi tamu dari Thailand. Ini Thailand, bukan makanan Thailand Bu. Kalau makanan Thailand enak ditelan. Di Thailand kata Haji Qasim tadi ada negeri Aceh, ada Jogja, banyak. Entah ibu dengar tadi entah tidak, aku pun tak tahu. Tapi suara Haji Qasim tadi halus-halus. Itu sebabnya ibu dengar ya kan? Bukan peka, bukan. Memang nggak dengar orang itu. Karena memang halus suara Haji Qasim ini. Karena beliau sehari-hari berdakwah. Jadi kalau orang berdakwah itu memang jamaah tabligh begitu Bu. Ceramahnya kadang bertemu beberapa orang, hanya beberapa jemaah. Yang kedengaran biasa, yang dekat-dekat. Nah, dia biasa lembut. Kalau saya ini suara saya agak kuat karena saya biasa ceramah di luar-luar dan saya ketua Bu. Ibu ketua kan? Ini. Kalau ketua banyak anggota Bu. Asalkan dipanggil orang ke ketua, nengok tangannya Bu. Kalau tangannya manggil ketua, katanya, pegangnya kepalanya, nah berarti anggota sedang sakit kepala ini. Ketua, katanya sambil begini dia Bu. Nah ini berarti anggota sedang lapar ini Bu. Ketua, kata sambil begini-gini dia, berarti anggota saya sedang penyakit kurang. Nah itu dia Bu. Oleh karena itu, inilah ketua Bu. Ketua ini agak kuat suaranya. Jadi kalau saya agak kuat, wajar. Ini syukur ini Bu ada nih. Kalau nggak ada itu bisa saya nih. Cuma nggak tahan lama. Ibu hadirin yang dirahmati Allah, yang kami hormati, Bapak PKM, Bapak Khairul Amal, Ustaz. Yang kami hormati Al-Ustaz Fadil MPD. Mana Ustaz? 3 dari Ustaz tengok di luar. Yang kami hormati Al-Ustaz Ahmad Hussein. Izin Ustaz ini temannya tetangga saya yang biasa kaligrafi Ustaz di Medan Trio, Pak Yemi. Ori juga dia, tanda yang Ustaz lalu Pak Yemi. Bukan, dekat ke situ juga Ustaz, tapi bukan yang ahli kaligrafi. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin hadirat yang kami muliakan. Ini saya tadi udah kontak-kontakan dengan Mang Lili. Ibu kenal Mang Lili kan? Kok tahu loh? Ayahmu? Bukan. Bang, jam berapa nanti saya datang? Ustadz datang 8:30. Jam berapa saya mulai? Saya bilang. Paling nanti jam 9. Jam berapa nanti kita terakhir? Saya bilang. Habis saya bilang. Apa mau tahun baru? Saya bilang. Enggak usah. Jam 10 nanti Ustadz pulang. Ya. Kenapa begitu Bang? Ini kan malam tahun baru, mana tahu bakar ikan pulang nanti Ustaz di rumah, mana tahu acara-acara keluarga. Iya pulang saya kok pengertian pulang Imam Lili ini saya pikirkan. Saya pun siap-siap lah Bu. 7:30 habis dari masjid sholat berjamaah, sudah bercengkrama tadi dengan jamaah, saya pun cabut. Orang rumah pun bingung. Kenapa Pak lama kali berangkat? Tapi aku harus 8:30 datang. Iya, ini kan kamu mau kuajak nggak bisa. Tadi kamu demam, sakit. Ya udah, aku nanti berkereta.
supaya cepat, supaya bisa nyelip. Makanya saya berkereta. Jadi tadi dia tengok Mang Lili, kok nggak nongol mobil. Tengok saudara saya Peri juga nggak nongol di mobil. Di mana? Nelpon dia. Di mana Ustaz? Sudah di dalam. Bingung dia. Nah, tadi saya datang kemari, nggak banyak yang tahu saya Ustaz. Memang pakaian saya begini. Kalau dibanding dengan Ustaz-Ustaz di sini, menyampan Allah. Menyampan kalah orang Ustaz ini 7 kali 7 49. Setuju tak setuju, yang penting penampilannya. Inilah kalah saya tuh. Saya kurang penampilan. Tadi saya dari rumah udah berpikir pakai jas, pakai jubah, atau pakai apa ya. Ini kabarnya kelihatannya mau acara malam tahun baru. Pasti anak muda ini banyak, saya pikir. Saya tengok-tengok tak banyak anak muda. Tak kemana anak muda ya? Tua ini lah, tua ini lah. Luar biasa ini. Nah, ini calon-calon generasi ini yang dibuat agenda supaya menjelang tahun baru di masjid, tahun baru masing. Tujuannya apa? Supaya orang ini bagus. Ya kan, Bu? Nah itu ya. Jadi saya datang berkereta, Bu. Datang saya sini pakai begini. Tak ada yang nyambung. Tak tahu orang tuh, Bu. Dan memang saya selalu aja masuk, saya sholat di sini, sholat saya situ, habis sholat buang angin ke belakang, ambil wudhu, sholat lagi saya. Sholat lagi saya, karena saya salam-salam masuk kemari, ada bapak-bapak di sini, saya tengok bapak ini. Kayaknya ini Ustaznya ini tajam mata batin. Tapi saya kenalkan juga, diam aja saya. Kemudian saya masuk kemari, saya salam, slow aja, saya ambil posisi paling ujung. Kenapa begitu? Biar saya juga melatih hati saya, Pak. Kalau dihormati, nanti penyakit saya datang. Penyakit hormat. Pernah satu ketika Al-Imam Ghazali mendatangi satu daerah, tak ada yang menghormatinya karena dia pakai biasa. Imam Ghazali, dia ulama besar ketika itu, nggak ada yang hormati dia. Inilah hebatnya pakaian nih, Pak. Inilah hebatnya pakaian ibu. Tak ada yang hormati dia. Satu ketika ada yang tahu mengenal, dilihatnya tuan guru katanya, tuan imam katanya. Baru yang tahu itu hormat. Kenapa kamu hormati aku seketika ada yang menyebut aku? Apakah karena aku tidak memakai pakaian kesulitan sehingga kamu tidak menghormati aku? Rupanya pakaian itu tuh sangat mempengaruhi pola pikir orang. Kalau ada ustaz yang selalu pakai celana leh, pasti sudah curiga orang ini. Tak mungkin itu ustaz. Tak mungkin itu ustaz. Bawa potongannya itu pakai celana leh, baju kaos kulak kali. Padahal sudah banyak di YouTube ini tuh. Hafiz di Amerika dia pakai baju kaos, celana leh, kalah pusat-pusat yang lain. Tapi memang begitulah kita ini. Pandangan kita sering menipu. Nah, ini udah mulai serius orang ibu ini. Ibu hadirin rahmati Allah. Hari ini adalah malam di mana orang ibu membuat kegiatan di saat orang-orang lain pada healing. Healing, Bu, healing. Tahu ibu healing? Oh, tahu ibu? Apa itu healing? Hah? Jalan-jalan, happy, pergi ke sana, pergi kemari, healing. Orang ibu sibuk masuk masjid. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar dari rumah, kata Rasulullah,
Rasulullah, maka sesungguhnya dia jihad fi sabilillah. Mati nanti keluar dari sini dianggap sebagai orang yang menuntut jihad fi sabilillah. Ada yang mau mati, Bu? Siapa yang mau mati? Siapa yang mau mati? Takut, heran aku pula. Padahal kalau mati, Bu, di sini fisabilillah, jihad fisabilillah. Ibu nggak usah jihad fisabilillah sampai ke Palestina sana, jauh kali. Di sini aja pun ibu tak berani mati, mau ke sana pula ibu mau dikirim. Sanggup ibu? Sanggup? Biar ku panggil orang nanti mau mendaftarkan ibu. Kalau mau ke Palestina, mau masuk surga, ada yang sanggup? Ada yang sanggup, Bu? Tak berani. Jihad fi sabilillah dalam rangka menuntut ilmu. Ibu hadirin rahmati Allah, malam ini menjelang menutup akhir tahun, tak banyak yang mau saya sampaikan, lebih kurang 4, supaya di kehidupan 2024 ini ibu bisa menatap kepada yang lebih baik. Oleh karena itu yang pertama adalah yang harus ibu lakukan di akhir tahun 2023 ini menjelang 2024 adalah memperbanyak tali silaturahmi atau memperbanyak tali silaturahim. Kita ini bertemu di sini karena acara yang dibuat panitia, salah satunya judulnya namanya pengajian. Bungkusnya pengajian, tetapi hakikatnya ada silaturahim. Silaturahim kita bertemu di sini dengan Pak Budi Waskito. Adik saya dibilangnya abangnya, saudaranya. Jadi adik saya ini cuma badannya lebih besar dari saya. Pak Budi Waskito. Ya kan Bang? Apa adiknya? Kadang-kadang saya panggil dia abang, kadang-kadang nggak panggilnya abang. Dipertemukan di majelis ini adalah dalam rangka membangun ukhuwah, silaturahmi itu silat artinya menghubungkan, silat artinya menempelkan, silat artinya menyambungkan, rahim berarti rahim orang ibu. Tempat menampungnya bayi-bayi ini, tempat menampungnya janin manusia, itulah rahim. Silaturahim berarti menghubungkan yang punya roh, yang punya nyawa. Kita lain, Bu. Oleh karena itu hadirin rahmati Allah, silaturahim itu ada kalanya hubungan sesama keluarga, ada kalanya hubungan sesama yang punya rahim. Inilah kita silaturahim, Bu. Hadirin rahmati Allah, kalau silaturahim, bagaimana supaya kita jaga silaturahim? Ini, Bu, syarat silaturahim itu yang pertama, jangan menonjolkan diri. Jangan menonjolkan diri, ya Bu ya. Kalau boleh menonjolkan diri, ini Bu ibarat bangunan ini masjid mah. Kalau boleh menonjolkan diri, semen akan minta diakui. Aku yang membangun masjid itu. Kalau nggak ada semen, tak akan ada masjid. Keramik juga akan berkata, aku bukan kau. Kalau nggak ada keramik ini, tak cantik masjid. Orang yang silaturahim tidak boleh menonjolkan diri, Bu. Aku ketua BKN, kau nggak ada kau. Kau kan sekretaris, kau bendahara, kau anggota, banyak kali cakap kau. Aku ketua, kau mau apa? Kalau ada ketua begitu, Pak, ini merusak tali silaturahim. Aku imam. Kau makmum, dan pula banyak tanya-tanya lagi. Udah kau ikut aja aku. Oh nggak ada aku
ini nggak datang ini orang semua kemari. Datang kawan muajid, kalau nggak aku yang manggil, tak ada orang datang ke masjid. Silaturahim. Jangan menonjolkan seperti tubuh kita ini, Bu. Tak ada yang menonjolkan diri dia, Bu. Semua melengkapi. Karena yang menonjol di dalam diri itu pasti tak bagus, Bu. Karena sesuatu yang menonjol di dalam diri kita itu pasti kita tutupi. Kenapa? Kalau ditonjolkan malu. Ya kan, Bu? Malu. Yang menonjol di diri kita yang tak terbendung kita lagi apa? Kutil. Nah, itu nonjol itu, Bu. Bisul. Bisul pasti nonjol itu. Jadi yang nonjol itu adalah kutil dan bisul. Kalau gitu apa? Penyakit. Di dalam silaturahmi kalau ada yang menonjol begitu berarti penyakit deh. Nonjol, mau nampil aja dia, mau sok paten dia. Nah ini penyakit silaturahim. Itu yang pertama, Bu. Orang yang memperbaiki silaturahim, orang yang memperbanyak silaturahim, maka itu sudah dijamin Rasulullah. Orang yang ingin dipanjangkan, diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu. Hendaklah dia memperbanyak silaturahim. Mau banyak rezeki, Bu, kan? Udah banyak jalan-jalan, banyak kumpul sama orang, banyak jumpa sama orang, banyak cakap-cakap sama orang. Bagus-bagus hubungan itu. Yang kedua, syarat silaturahim, jangan sering marah. Jangan suka marah. Ini di akhir tahun dipelajari itu, Bu. Laki ibu atau ibu yang sering marah? Bu, siapa yang sering marah? Nah, ibu. Nah, ini bahaya. Mama yang sering marah. Nah, ini mama kalian itu. Orang yang marah menurut NLP, Neurolog Linguistic Program, ludahnya orang yang marah kalau dicampakkan dan diambil ludah orang marah itu dan disuntikkan ke anjing, maka anjing itu akan mati, Bu. Kalau anjingnya kecil, kalau anjing besar agak paling sakit. Jadi kalau begitu ludahnya orang marah itu adalah menyakiti tubuhnya sendiri. Sebab kalau ada orang yang marah dalam silaturahim, pasti orang tak suka, Bu. Pasti jawab apa ya itu, asik marah aja itu. Mak kalian, kalau dia marah-marah kalian suka? Enggak. Tapi kalian mau ganti mak kalian? Nah, enggak mau juga kan? Sayang kalian sama mama kalian? Kalau mama kalian marah-marah kemudian sakit mama kalian, sedih kalian? Nah, sedih, Bu. Jangan marah itu, Bu. Jangan marah, Ibu. Karena orang yang marah itu biasanya nelan dia, Bu. Kemana ludahnya, Bu? Kemana ludahnya? Ke dalam tubuhnya. Makanya orang yang sering marah itu lebih sering sakit. Apalah payah itu, Pak. Biar saja lah dia marah-marah. Tahankan kau lah, kau yang sakit, bilang gitu. Islam sudah ngajarin sering senyum. Ini ibu marah-marah, senyum aja. Senyum itu akan mendatangkan zat yang bernama zat endorfin. Zat endorfin itu apa, Bu? Zat yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh kita, bawaan kita happy. Zat endorfin itu kalau masuk ke dalam tubuh kita, kita merasa bertambah fit. Itulah orang senyum, Pak. Itulah orang senyum, Pak. Orang yang masuk masjid harus rajin-rajin senyum. Bu, senyum, Bu, senyum. Gak usah ketat-ketat kali, Bu. Udah tahu nyawa ibu udah tua-tua. Tapi kalau ibu nggak senyum, nggak cantik. Coba senyum dulu, Bu. Wayah kali lah orang ibu senyum ya. Senyum nggak dilarang, Bu.
Nah. Apa Bu? Dari tadi sudah senyum, nggak nampak aku pula. Ibu hadirin rahmati Allah, itulah silaturahim. Maka di dalam kehidupan ini, di akhir tahun ini, ibu harus banyak-banyak melakukan silaturahim supaya apa? Rezekinya bagus. Tahun kemarin rezeki orang ibu gimana? Bagus apa enggak? Kalau enggak bagus berarti memperbanyak silaturahim. Itu aja kuncinya. Orang sekarang bu berpikir, kalau nak berubah ini tahun ini aku mau buat apa ya? Aku mau buat apa ya? Berpikir. Padahal Rasul sudah ngajarin, salah satunya adalah memperbanyak silaturahim. Udah itu aja buat. Silaturahim. Berubah rezeki, insya Allah berubah rezekinya. Umurnya panjang, insya Allah dipanjangkan umurnya. Itu ajaran agama. Yang kedua, apa yang harus dilakukan di akhir tahun baru ini? Di akhir tahun ini. Yang kedua, yang harus kita lakukan adalah ibu harus ingat waktu itu apa. Waktu ini Bu. Saya sekarang jam 10 kurang 10 saya di sini. Ibu semua di sini hari ini di tanggal 31 ini bulan 12 tahun 2023 ibu di sini. Inilah waktu. Mungkinkah dia datang lagi? Tidak akan datang. Kalau sudah menyadari bahwa waktu ini tidak akan datang kembali, maka belajarlah memanfaatkan waktu. Wal asri, semua wal asr, innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi waktu kata Allah, sesungguhnya manusia itu benar-benar merugi. Kita ini semua rugi Bu, kecuali orang-orang yang beriman. Berimankah kita ini? Beriman, berarti tak rugi. Dan siapa lagi? Dan kecuali orang-orang yang saling menasihati dalam kesabaran dan saling memberikan kabar tentang kebenaran. Inilah yang tak rugi. Kalau salah orang dikasih tahu. Yang penting kita ini beriman. Orang yang beriman tidak akan pernah rugi dengan waktu. Hari ini, di malam ini, inilah waktu kita. Bagaimana supaya kita dicintai oleh Rasulullah dan nanti masuk surga? Ya kalau ibu berselawat kepada Rasulullah. Salatullah Salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bibis wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil ya Allah. Mak, kalau di sini ku tengok suara bapak-bapak yang lebih lantang. Biasanya di mana-mana yang ceramah Pak, suara ibu-ibu yang lantang. Coba ku tes dulu sekali. Ini ku tes dulu ibu-ibu. 1, 2, 3. Salat Rasulillah. Sudah. Aku mau tes ini bapak-bapak ini. Kori-kori yang ini kok. Kalau kori-kori 3 udah kebanting orang ibu. 1, 2, 3. Salam ala toha Rasulillah.
aku tes anak-anak ini. 1, 2, 3. Lah, ya, tak tahu kalian. Mati aku bang. Nggak diajarin ayah kalian. Hah? Sholawat apa yang kalian tahu? Coba. Sholawat apa yang kalian tahu? Hah? Nggak ada yang tahu. Itu kan sholawat langganan itu. Coba lagi. Sholatullah. Ala Sulillah. Aku kasih kalian duit apa ya kali pun. Tak juga. Ala Yasin. Udah. Nanti suruh PR-nya mak kalian, ayah kalian ngajarin kalian selawat. Ya, ada yang hafal baca selawat tadi? Ada? Nggak ada. Kalau ada aku kasih duit ini betul ini. Pokoknya, iya, cepat. Ada hafal apa enggak? Aku kasih duit. Maju, cepat. Ini betul-betul ini. 1, 2, kalau malu tak dapat. 3, ajak ini Pak. Di waktu ini Allah catat kita sudah berselawat kepada Rasulullah. Insya Allah ibu masuk surga. Saya tadi ngeri kali mendengar kori-kori kita tadi baca ayat yang dibacanya surah An-Naba. Seram saya buat surah An-Naba itu. Surah An-Naba itu banyak bicara tentang akhirat. Para malaikat berdiri dan ruh berdiri katanya. Nanti disiksa, dipanggil berdiri. Tak ada yang bisa diizinkan berbicara kecuali atas izin Allah katanya. Di surah An-Naba itu lagi ada menceritakan tentang ada nanti satu kelompok manusia yang diberdirikan oleh Allah. Dan nanti kelompok umat Nabi Muhammad diberdirikan oleh Allah. Rupanya berbentuk-bentuk rupa. Dari surah An-Naba itu bu. Saya tengok-tengok tadi mak seram kali. Ustaz-ustaz yang membaca surah An-Naba ini. Tapi untunglah ibu-ibu ini tak mengerti. Ustaz, kalau mengerti kurasa taubat orang ini langsung. Itu waktu. Itu sudah 2 bu. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan di penghujung tahun ini bu? Waktunya sudah ada. Yang penting yang kita lakukan supaya ada perubahan hidup kita, yaitu adalah nawaitu. Niat kita ini harus kita periksa bu. Ibu sudah kawin, ada yang 20 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 10 tahun. Niat berumah tangga itu apa? Diperiksa kembali. Innamal a'malu binniyat kata Rasul. Setiap pekerjaan itu diawali dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap apa yang dicapai itu, urusan yang dicapai itu pasti tergantung dengan niatnya. Ibu yang nggak punya rumah, bapak yang masih ngontrak rumahnya, kalau niatnya besar, pasti Allah akan sampaikan itu. Kalau yakin, kalau tak yakin ya payahlah. Niat itu ibarat tanah bu. Tanah ini niat itu ibarat bibit. Kalau bibitnya bagus, insya Allah berbuah bagus. Dan bibit itu harus dijaga, dipelihara, jangan kena hama. Sebab kalau kena hama, tumbuhan baru tumbuh, dia tidak bisa berkembang karena kena virus. Kalian kalau mau sukses harus niat kalian diperbaiki. Apa niat masuk ke dalam masjid ini? Niatnya tadi datang mau apa? Mau dapat kue? Enggak. Mau apain? Mau dengar ceramah? Maka dengarlah ceramah ini baik-baik. Kalau niatnya main-main, maka yang kalian dapat main.
Kalau niatnya kalian kepingin niat kalian jadi orang kaya? Hah? Enggak? Ada? Kepingin kaya? Nah, bagus tuh niatnya. Udah ada mobil layakmu? Enggak ada? Kepingin kau punya mobil? Nah, niat. Bu, ibu kawin dengan suami ibu. Kalau ibu tak ada niat tak kawin, ya kan Pak? Mana pula jadi dia tak ada niat. Aku nggak niat, aku itu ustaz sama lakiku tuh. Kenapa gitu? Yang dijodohkannya aku itu. Tapi sudah niat juga, ya udahlah aku terimalah yang dijodohkan dijodoh. Itu niatnya menerima pilihan orang tua. Jodoh, niatnya itu. Memang nggak niat kawin dengan si A, tapi niatnya adalah mematuhi perintah orang tuanya. Niat yang kuat akan menghasilkan hasil yang kuat. Ibu tadi datang kemari, duluan datang apa duluan niat? Duluan datang apa duluan niat Pak? Berarti yang ngantarkan kita kemari ini nih niat. Kuat nggak niat itu? Wah. Hebat nggak niat itu? Wah. Kita hidup ini karena niat kita. Saya jalan kemari itu karena niat. Kalau saya nggak niat, saya nggak nyampe sini. Orang mau beli kereta, kalau dia nggak niat, keretanya takkan kebelinya. Bapak yang merokok, kalau nggak niat mau naik haji, takkan naik haji. Tapi kalau niatnya besar, yang merokok itu pasti naik haji. Sebungkus berapa Pak? Sebungkus berapa sekarang ini? Kok Surya berapa itu? Aku nggak merokok pula. Berapa Pak? 32.000 satu bungkus. Grosir. Eceran lain lagi lah. Ini cerita grosir aja lah ini. Kalau dia merokok satu bungkus, ini kadang laki ibu ada yang merokok 2 bungkus, ada yang 3 bungkus. Sebungkus 32 harga grosir kali sebulan, anggap kali 30.000 satu hari, kali sebulan 30 kali 30 berarti 900 dalam sebulan. Setahun anggap aja lah 10 juta 10 juta satu tahun. 10 tahun sudah 100 juta ya Pak. Kalau niatnya benar mau naik haji 35 juta, 50 juta, naik haji 70 juta, kecil. Gak usah klaim ibu sibuk kali, mahal kali lah negara kita dibuat naik haji. Lebih mahal lagi biaya hidup merokok tiap hari. 10 tahun pasti naik haji. 100 juta sudah dikantonginya Bu. Udah enak itu pulang tinggi. Itu kalau dia niat. Tapi kalau tak niat tidak akan pernah jadi. Karena itu hadirin rahmati Allah, jangan sepele sama niat. Loh, kita nanti mau mati ke akhirat. Ibu mau mati mau masuk surga apa mau masuk neraka? Mau masuk surga apa masuk neraka? Kalau mau masuk surga niatlah. Bila Ijrail datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Bila Ijrail datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Sekujur tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Kedinginan lah Bu, di dalam kubur tuh
masuk ke liang lahat, jadi santapan cacing tanah. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasad dipendam. Tong 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 tararara. Secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Udah salah itu dia. Dari kamar yang indah, kasur empuk tilam putih, kini harus terkujur dalam perut bumi. Gak ada gunanya lagi bu, tilam ibu itu yang cantik. Ibu matilah itu tinggal untuk laki ibu. Kalau dia masih mempertahankan, tilam itu tidak dimiliki orang lain. Tapi kalau dia kawin lagi bu, selamatlah ibu. Tak menengok lagi bu, tak nampak ibu lagi itu. Udah gak usah ibu pikirkan itu. Biarkan saja dia mau berbini-berbinilah dia situ. Ibu urus saja urusan ibu. Bagaimana kita ke akhirat sana? Niatnya harus dikuatkan. Ini mau ke akhirat, sedekah pelit, infak payah, zakat apalagi, lengkap sudah. Suruh ngaji payah, suruh sholat sakit pinggang. Niat. Kalau nggak niat tak akan bisa. Mau masuk surga, ya benar-benar kan niatnya. Tahajudnya, puasanya, puasa sunatnya, jangan nyakiti orang lain. Ambulan sudah disiapkan itu untuk ibu itu nanti. Nggak sadar juga. Aku heran ini BKM-nya nyediakan ambulan ini, supaya menyiapkan orang ibu ini nanti mati akan dibawa itu. Niat yang besar. Bu, ini anak-anak ibu ini, kalau ibu nggak punya niat jadikan ini jadi orang pintar, tidak akan pernah jadi. Ibu kalau nggak kepingin ibu anak ibu ini susah, ya, tahu ayahmu kerjanya apa? Nah ini, kayak ayahmu ada kerja bangunan, itu tangan, nah kerja bangunan. Ada yang kerja pabrik, kan? Nah, kerja pabrik juga ayahmu, kerja bangunan ayahmu juga, kerja pabrik ayahmu juga, ya kan? Boleh saja pekerjaan kita kerja bangunan, boleh saja ayahnya kerja pabrik, tapi anaknya tidak boleh kerja pabrik kalau niatnya ada. Tapi kalau ibu nggak punya niat, kalau suami nggak punya niat menjadikan anak menjadi seorang insinyur, menjadikan anak menjadi sarjana ekonomi, menjadikan anak seorang profesor, maka anaknya tidak akan pernah jadi apa-apa. Baik itu Bu. Ibu tidak akan bisa masuk surga karena mendapatkan status istri soleha kalau ibu tidak punya niat benar. Yang istri soleha ini tahu Bu, begitu bangun lakinya mau minum sudah ada minuman, ya kan Pak? Begitu lakinya kepingin minum, lakinya sudah dapat minuman itu. Begitu lakinya pingin rokok, rokoknya sudah terhidang di dekat dia. Begitu lakinya kecapean, lakinya dikusupkannya. Itu istri yang soleha. Kalau ada niat itu, kalau ibu ada niat, dapat itu Bu. Tapi kalau tak ada, tak dapat. Ibu boleh aja menjadi pencuci pakaian di rumah orang, tapi anak jangan jadikan dia lagi tukang cuci baju orang. Itu kalau niat Bu. Tapi kalau nggak niat, tetap tak berubah. Berapa banyak ibu tengok nanti di YouTube, anak-anak yang tinggal di daerah pengutip sampah, anaknya tidak jadi pengutip sampah, tapi anaknya menjadi seorang profesor.
Jangan lagi mau dianggap daerah kita ini daerah tertinggal, daerah sulit berkembang, daerah masyarakatnya cuma pabrik. Lahirkan dari kampung ini orang-orang yang bisa memimpin bangsa, Bu. Itu kalau niat. Hari ini masjid ini punya niat, punya ambulan, lahir ambulan, Bu. Kalau BKM yang nggak jadi niat, ya nggak jadi tuh. Saya tadi bisik-bisik sama Mang Lele, ini masjid apa ini ambulan ini Bang dari caleg atau macam mana? Enggak, dari masjid. Mantap kali ini. Biasanya di mana-mana para BKM ngolah ini. Gimana diolah ini? Situasi udah mau politik ini. Nah, kita jumpai dulu ini calon-calon legislatif ini, mana tahu bisa cair ini. Nah, otaknya sudah berpikir itu, tapi tidak. Yang ngolah-ngolah itu udahlah di luar-luar sana, yang masjid nggak usah ngolah lah. 2009 itu banyak PKM yang ngolah orang. Diolahnya caleg-caleg itu masuk ke masjid supaya kasih sajadah. Begitu dikasih sajadah, rupanya jamaahnya nggak memilih calegnya. Begitu calegnya kalah, datang calegnya ambilnya balik sajadahnya. Tukang bohong ini PKM masjid. Tukang bohong jamaah masjid. Jangan sampai kita dicap Pak jamaah masjid tukang bohong. Orang mau datang ke masjid, monggo. Orang mau nyumbang ke masjid, monggo. Tapi jangan garansi mereka bahwa jamaah ini akan memilih dia. Karena jamaah ini tidak bisa digaransi untuk memilih satu orang. Karena di jamaah ini banyak multi partai. Ada PAN, ada PKS, ada P3, apa lagi? Ada Demokrat. Segala macam partai, ada Gerindra. Nah, di luar masjid boleh bangun kekuatan itu. Kalau mau bangun jamaah ini, mau milih caleg, oh ini orang kampung kita, bangun itu di luar masjid. Bangun itu di luar jamaah masjid ini. Tapi jamaah masjidnya juga yang bermain, tapi bukan atas nama masjid. Karena masjid ini adalah milik kita bersama. Jangan sempat nanti di masjid ini Pak, sholat pun kita sudah nggak sur sama BKM masjid. Jangan nanti sholat kita pun nggak suka kita sama imam masjid. Itu imam masjid itu sudah sebelah ini. Jangan biarkan lagi ustadz kita khatib menghujat-hujat satu caleg tertentu, satu partai tertentu. Karena masjid ini bukan untuk menghujat jamaah. Pengalaman 2019 jangan dijadikan lagi itu Pak. Jangan, kita ini mudah kali diotak-atik orang. Kita ini bahan komoditi orang politik. Orang politik yang di pusat-pusat sana mereka ganti jabatan, ganti kekuasaan, bertambah tanahnya, bertambah rumahnya, bertambah mobilnya. Semuanya bertambah. Kita Bu, hilang saudara kita, hilang jamaah kita, tak enakan kita sama tetangga, tak enakan sama saudara kita, gara-gara politik. Lain mau pilih apa silakan pilih, tapi masjid ini jamaahnya tetap satu, tetap bersama-sama. Mau milih Prabowo Gibran, monggo. Mau milih Amin silakan. Mau milih Ganjar Mahfud, monggo silakan. Jangan digiring-giring. Jangan Pak. Jangan, kasihan kita jamaah. Nanti jamaahnya yang lain, masuk yang lain tak bisa. Ini sudah di sini, memangnya semuanya sudah di sini. Saya dulu sering bilang, kapan masjid ini dibangun oleh orang politik? Nggak ada. Yang bangunnya bapak-bapak. Uang bapak-bapak, uang jamaah juga semuanya, bukan uang partai politik. Kecuali ada satu partai yang membuat, misalnya partai PAN, dibuatnya, oh ini masjid PAN, bisa. Misalnya PKS, ini masjid PKS, bisa. Tapi kalau ini bukan, jangan diakui ini. Ini udah tahun politik Bu. Niatnya, benarkan. Kalau mau masjid ini bagus, tidak ada sesama jamaah konflik, biarkan aja berjalan dengan baik. Yang penting kalian tetap jamaah masjid ya. Siapapun yang kalian menang nanti, siapapun caleg kalian, yang penting bantuannya ke dalam masjid lah. Partai apapun kalian dukung, yang penting orang tuh sholatnya tetap di sini ya. Tetap ke masjid ya, bukan ke gereja. Itu dia Bu.
nawaitunya. Mau bangun rumah, nawaitunya. Niat bagus, sudah niatnya bagus, insya Allah dapat tuh Bu, dapat tuh Pak. Anak-anak ini tengoklah kasihannya. Hari ini boleh aja mereka nggak makan Bu, mereka lapar, nggak berkecukupan, tapi masa depannya jauh lebih baik. Bagaimana supaya masa depannya bagus? Berikan pendidikan yang bagus. Ajarkan keyakinan bahwa segala yang di alam ini adalah milik Allah. Kau yakin pada Allah, maka duniamu akan kau capai ini. Nah, boleh aja rezeki kita nggak ada Bu, tapi rezeki anak belum tentu kita tahu. Mungkin lebih baik dari kita. Itu dia Bu. Ada 3 Bu ya. Yang terakhir, bahwa untuk mengakhiri di akhir tahun ini, yang perlu kita lakukan adalah banyak doa Bu. Doa itu Bu tidak harus bahasa Arab. Ibu bahasa Arab pun tak paham artinya. Ya kan Bu? Doa bahasa Indonesia bisa. Bagaimana cara berdoa? Ibu berdoa mau pakai tangannya begini bisa, mau begini bisa, mau begini bisa, mau begini pun juga bisa. Karena doa itu adalah ungkapan rasa, perasaan, dan bahasa yang kita keluarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah doa. Ya? Doa itu khauf, sunyi-sunyi, senyap-senyap lebih bagus. Ya? Kuat, alhamdulillah. Senyap aja kita alhamdulillah. Doa. Jadi doalah ibu banyak-banyak. Berdoa, ya Allah, aku pingin anakku ini menjadi anak yang soleh. Amin, kata malaikat. Selesai. Saya dulu Pak sering kalau mau menuju sesuatu ke sana, dalam hati gini aja. Ya Allah, aku mau jumpa dengan si Polan itu ya Allah. Tapi bagaimana caranya ya Allah? Ya aku tak punya kuasa. Dipertemukan oleh Allah. Berarti doa. Saya cerita sama siapa, Lili, Bang Peri, pernah share gitu. Saya bangun rumah ini Bang dengan doa ini. Oh, gimana caranya? Hah? Udah ada niat saya doa. Hah? Saya panggil insinyur, Bang, gambar dulu Bang. Gambar rumah. Gambar macam mana Ustaz? Terserah Abang bagaimana, yang penting saya serahkan kepada Abang. Saya serahkan diri saya kepada Abang. Hakikatnya saya serahkan diri saya kepada Allah. Begitu saya bilang. Jadi gambarnya Bu, menurut hitungan, gambar yang jadi itu adalah 300 juta nilainya. Saat itu duit saya tidak ada 100 juta membangun rumah. Cuma ada 60 juta. Tapi bagaimana caranya? Saya bilang sama Allah, ya Allah, gambar sudah siap. Kau suruh aku ya Allah kepada insinyur itu ya Allah. Batinku kau gerakkan jumpa insinyur. Hari ini Allah gambarnya sudah ada ya Allah. Aku serahkan gambarku ini kepadamu ya Allah. Engkaulah yang bangunnya ya Allah. Itulah doa. Ibu berdoa syaratnya jangan memaksa Allah. Itu syarat doa Pak. Ketika kita sudah berdoa kepada Allah, jangan dipaksa Allah. Ya Allah, kenapa ya Allah? Aku sudah berdoa ya Allah, tahajud juga sudah ya Allah, malam-malam aku juga sudah bangun ya Allah, kok enggak kau perkenankan ya Allah? Oh jangan. Jangan Bu, stres ibu nanti. Stres. Di dalam berdoa, begitu kita berdoa serahkan pada Allah. Kerja kita minta saja. Minta saja. Kalian pernah minta sama mama kalian kan? Minta kan? Kalian minta kan? Nah, ibu yang diminta anak kepikiran enggak Bu? Nah udah, cukup itu aja. Hamba minta kepada Allah, Allah dengar enggak? Bu, Allah dengar enggak? Ibu-ibu ini enggak yakin aku ini kaji ini dapat ini. Kita minta kepada Allah, Allah dengar enggak? Dengar. Dia udah dapat yakin ini Pak.
Dengar Bu. Jadi kalau Allah Maha mendengar, kenapa kalian merongrong lagi? Gak usah. Sudah minta, sudah. Gak usah diingat-ingat, gak usah diingat-ingat. Yang penting ibu sudah minta, sudah selesai. Kalau ibu mau minta lagi saja. Ya Allah, 1 hari nggak dapat, 2 hari minta lagi, nggak dapat 3 hari minta lagi, sebulan nggak dapat minta lagi. Kalau mau minta saja. Jangan minta ngomel, jangan minta menghardi Allah. Itu ada berdoa. Padahal Allah ini nggak diminta pun sudah Dia berinya, Bu. Ibu belum datang ke dunia ini, Allah sudah beri dunia, betul? Ibu belum datang ke dunia ini, Allah sudah beri api. Kita belum datang ke dunia ini, Allah sudah berikan air supaya kita bisa mandi. Sudah diberi Allah kan? Sudah. Emas sudah ada, air sudah ada, semuanya sudah ada, tinggal ambil. Ambillah itu, Bu. Ambillah dunia ini dengan cara yang sudah dikasih oleh Allah, dengan cara yang sudah ditentukan oleh Allah. Ya, ambil dunia ini. Doa, minta, doa, minta saja. Keluar dari rumah ada urusan, ya Allah, aku ada urusan begini, ya Allah, perkenankan ya Allah. Kenapa kita harus minta? Kita hamba. Loh, kalau kita nggak minta, dibilang orang sombong. Padahal, kalaupun kita nggak minta, tapi kita yakin pada Allah, itu juga sudah minta. Ini sholat nih hanya bagian dari ibadah ini untuk mengajarkan umat. Imam pakai doa lah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban. Aku udah minta bolak-balik tiap hari sholat kok nggak dapat. Enggak, itu zoat. Sekalipun di dunia ini permintaan itu tidak dapat, tetapi nanti dia di akhirat dapat dalam bentuk pahala. Ibu hadirin rahmati Allah, udah banyak saya ceramah ini, udah 1 jam saya ceramah ini, nanti gak kebagian Ustaz. Lebih baguslah sikit, Bu, tapi masuk, ketimbang banyak tapi tanggung. Ibu mau sikit yang masuk atau banyak yang masuk? Hah? Sikit kan? Nah, ya. Lebih bagus sikit yang masuk, pendek tapi masuk, ketimbang panjang tapi tak masuk. Ya kan, Bu? Nah, hadirin rahmati Allah, saya nggak banyak-banyak lagi cakap, sudah 1 jam, nanti kebagian Ustaz saya tak dapat pula lagi nanti. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon saya dimaafkan sampai nanti akhir hayat saya mati. Kalau ada jarum yang patah, jangan dibuang di bawah titi besi. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan saya dilaporkan kantor polisi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.